Dikisahkan pada 500 tahun yang lalu, terdapat sebuah negara bernama Kumandra. Di sana, manusia hidup berdampingan bersama para naga dengan aman dan damai. Hingga suatu saat, makhluk bernama Drun datang dan mengacaukan kedamaian itu. Drun mengubah manusia yang disentuhnya menjadi batu. Para naga yang berjuang melawan Drun pun ikut menjadi korban. Hingga di saat-saat genting, sang naga terakhir, si Sudatu, memusatkan semua kekuatan sihirnya menjadi sebuah permata naga yang berhasil memusnahkan para Drun dan mengembalikan manusia seperti semula, kecuali para naga yang tetap menjadi batu. Kini, yang tersisa dari si Sudatu hanyalah permatanya saja. Dari kejadian itu, manusia semestinya bersatu, namun sebaliknya, mereka justru saling berperang untuk mendapatkan permata naga. Negeri Kumandra pun terpecah belah menjadi 5 bagian, dan permata naga disembunyikan keberadaannya. 500 tahun kemudian, seorang gadis kecil bernama Raya terlihat sedang memasuki suatu ruangan yang memiliki banyak perangkap. Namun Raya dapat dengan mudah melewati perangkap-perangkap tersebut dengan bantuan peliharaannya bernama Tuk-Tuk yang merupakan seekor armadillo. Raya pun akhirnya sampai di suatu gua dan terlihat permata naga ada di gua itu. Di sana juga ada seseorang yang siap menghadang Raya. Mereka pun bertarung sengit. Dan ternyata orang itu adalah ayahnya Raya yang sedang mengujinya untuk menjadi penjaga permata naga. Dijelaskan bahwa keluarga Raya telah menjadi penjaga permata naga secara turun-temurun. Dan sekarang tibalah saatnya bagi Raya untuk juga menjadi penjaga permata naga. Ayah Raya merupakan seorang pemimpin dari negeri Hati, salah satu negeri dari pecahan Kumandra. Sedangkan 4 negeri lainnya adalah negeri Ekor, negeri Cakar, negeri Tulang, dan negeri Taring. Ayah Raya berkata jika ia mengundang keempat negeri tersebut untuk datang ke negeri Hati dengan tujuan untuk menyatukan mereka kembali. Ayah Raya percaya jika mereka seharusnya tidak bermusuhan karena permata naga dan dapat bersatu menjadi Kumandra lagi. Hari yang dinanti pun tiba. Para pemimpin dan pasukan dari keempat negeri itu telah datang ke negeri Hati. Raya dan ayahnya pun menyambut mereka dengan ramah. Semuanya terlihat berjalan dengan baik. Bahkan, Raya mendapatkan seorang teman dari negeri Taring, bernama Namari. Mereka memiliki banyak kesamaan, termasuk sama-sama menyukai legenda sang naga terakhir, si Sudatu. Namari juga bercerita tentang legenda dari negerinya yang mengatakan bahwa si Sudatu sebenarnya masih hidup. Setelah mengalahkan para Drun, si Sudatu terjatuh ke dalam air dan tertidur di hilir suatu sungai. Namari lalu menunjukkan peta ratusan ujung sungai yang mungkin menjadi tempat Sisu tertidur. Ia kemudian memberi kalung naga yang dipakainya kepada Raya sebagai sebuah hadiah. Melihat Namari yang begitu baik dan sama-sama menyukai naga sepertinya, Raya pun mengajaknya ke tempat permata naga disembunyikan untuk diperlihatkan kepada Namari. Namun, sesampainya di sana, Namari tiba-tiba menyerang Raya. Mereka pun bertarung, hingga saat Raya berhasil menjatuhkan Namari, Namari kemudian menyalakan suar yang memberitahukan lokasi mereka. Ternyata, Namari dan ibunya sudah merencanakan dari awal untuk mencuri permata naga. Pasukan negeri Taring mulai memasuki tempat permata naga berada. Namun untungnya, ayah Raya datang dan segera menghalau mereka. Keributan semakin menjadi ketika semua orang dari keempat negeri juga mulai masuk ke sana. Ayah Raya sekali lagi berusaha meyakinkan mereka untuk saling bersatu, bukan saling bermusuhan. Tapi tiba-tiba, sebuah anak panah melesat dan mengenai kaki ayah Raya. Semuanya kembali kacau. Mereka saling memperebutkan permata naga hingga tanpa sengaja permata naga itu jatuh dan terpecah menjadi 5 bagian. Tiba-tiba tempat itu bergetar hingga sisi depan gua tersebut runtuh. Lalu muncullah Drun yang mulai menyerang dan mengubah mereka menjadi batu. Ayah Raya kemudian mengambil salah satu pecahan permata naga untuk menghalau Drun dan berhasil. Menyadari jika pecahan permata naga masih berfungsi, setiap orang dari keempat negeri lainnya lalu mengambil masing-masing satu pecahan. Semua orang pun berhamburan lari dari tempat itu. Di saat itu juga, ayah Raya menyadari bahwa Drun tak bisa terkena air. Ayah Raya yang terluka pun sudah tidak sanggup untuk kabur lagi. Ia lalu berkata pada Raya bahwa masih ada harapan dari permata naga
dan meminta Raya untuk tidak menyerah. Ayah Raya lalu memberikan pecahan permata naga dan mendorong Raya ke dalam sungai. Di saat itu juga Raya melihat ayahnya menjadi batu karena drone. 6 tahun kemudian, di negeri Ekor, suasana begitu tandus dan gersang. Manusia telah banyak yang menjadi batu. Lalu tampak Raya yang sudah remaja, begitu pula dengan Tuk-Tuk yang telah tumbuh besar. Selama 6 tahun, Raya mengembara ke berbagai ujung sungai untuk menemukan Sisu. Seperti legenda yang pernah diceritakan oleh Namari, berbekalkan peta sebuah sungai yang ia curi dari Namari, akhirnya Raya tiba di hilir sungai terakhir yang harus ia periksa. Tapi tiba-tiba, Drun muncul dan mencoba menyerang Raya. Namun Raya berhasil menghalaunya dengan pecahan permata naga yang Raya miliki. Ia pun mulai mendatangi hilir sungai terakhir. Di sana, ia mendapati sebuah kapal karam dan masuk ke dalamnya melalui celah-celah lubang kapal tersebut. Raya kemudian mencurahkan isi hatinya yang mengharapkan Sisu mau membantunya dan membawa ayahnya kembali. Raya kemudian mulai melakukan ritual untuk memanggil Sisu. Setelah itu, hal ajaib pun terjadi. Air di aliran kecil sungai di sana menggelembung dan mulai menyatu hingga akhirnya muncullah Sisu Datu sang naga terakhir. Raya lalu menceritakan semua hal yang telah terjadi, termasuk permata naga yang telah pecah menjadi 5 bagian dan kembalinya Drun ke dunia. Sisu sangat terkejut dan panik. Raya lalu berkata, "Tidakkah Sisu bisa membuat permata naga lagi?" Namun Sisu menjawab tidak bisa, karena ternyata Sisu bukanlah naga terbaik yang membuat permata naga seperti yang legenda kisahkan, melainkan saudara-saudaranya lah yang membuatnya. Sisu lalu memegang pecahan permata naga dan tiba-tiba tubuhnya bercahaya. Ternyata itu adalah sihir adiknya yang bernama Amba. Raya lalu menyadari bahwa Sisu masih terhubung dengan sihir dari pecahan permata naga dan bisa menggabungkannya kembali seperti semula. Di sisi lain, Namari yang sedang mencari Raya karena telah mencuri petanya berhasil menemukan jejak Raya tak jauh dari tempat Raya berada. Tapi saat Namari telah sampai di sana, Raya sudah pergi dan telah tiba di tempat persembunyian ketua negeri Ekor yang dipasangi dengan banyak perangkap. Namun dengan keahliannya, Raya dapat dengan mudah melewati perangkap-perangkap tersebut. Begitu pula dengan Sisu yang mampu bergerak dengan gesit. Mereka pun sampai di ruang utama. Terlihat ketua negeri Ekor yang telah menjadi tengkorak karena terkena jebakannya sendiri. Dengan berhati-hati, Raya menghindari jebakan yang ada dan mulai mengambil pecahan permata naga, lalu memberikannya pada Sisu. Seketika, Sisu yang memegang pecahan permata naga itu berubah menjadi manusia. Sisu berkata jika itu merupakan kemampuan sihir kakaknya yang bernama Preni. Tak lama setelah itu, Namari datang bersama anggotanya, berniat menangkap Raya. Namun Raya berhasil memanfaatkan jebakan di tempat itu untuk menyerang Namari. Raya dan Sisu pun kabur dari tempat itu. Tapi Namari belum menyerah dan masih mencoba mengejar mereka dengan menunggangi kucing besarnya. Sesampainya di pinggir sungai, Raya mengarahkan Tuk-Tuk untuk lompat ke dalam sungai agar kucing besar Namari tidak langsung mengikutinya. Namari dan kawanannya pun terpaksa mengambil jalan memutar. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah perahu yang dimiliki oleh seorang anak kecil bernama Bone. Raya lalu meminta Bone untuk segera mengantarkan mereka ke negeri Cakar dengan imbalan beberapa giok. Namun perahu tersebut tak dapat bergerak dengan cepat karena hanya memanfaatkan tenaga dayung. Sementara terlihat Namari dan kawanannya mulai mendekati mereka. Sisu kemudian masuk ke dalam air dan berubah ke wujud naganya. Ia memegang bagian dasar perahu dan mulai berenang dengan cepat. Mereka pun berhasil kabur dari sana. Di malam harinya, terlihat begitu banyak drone yang tengah mengincar Raya dan rombongannya. Bone bertanya, sebenarnya drone itu apa? Sisu lalu menjawab bahwa drone adalah wabah yang terlahir dari perselisihan manusia. Mereka kemudian menaburkan bunga ke sungai sebagai bentuk mengenang keluarga mereka yang direnggut oleh drone. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di negeri Cakar. Sebuah negeri yang dibangun di atas air guna menghindari drone. Negeri yang terlihat begitu indah namun merupakan pusatnya pencopet dan penipu. Raya pun berniat mencuri pecahan permata naga sendirian yang sekarang dipegang oleh sang pemimpin negeri Cakar, Dang Hai. Sementara ia meminta Sisu untuk tetap berada di perahu agar Sisu tetap aman. Kemudian Raya pun mulai masuk ke dalam kota. Terlihat keadaannya begitu ramai.
Ketika tempat tinggal Dang Hai sudah terlihat, fokus Raya justru teralihkan pada seorang bayi yang menangis sendirian di suatu gang sepi. Raya pun mendatanginya dan mencoba menenangkannya. Namun ternyata bayi itu hanyalah pengalih perhatian. Bayi itu mencoba mencuri dari Raya bersama komplotan hewannya yang disebut Onggi. Mereka pun kabur setelah berhasil mencuri pecahan permata naga. Di sisi lain, Sisu yang begitu baik, polos dan lugu berpikir bahwa Raya semestinya membawa hadiah untuk diberikan pada Dang Hai agar Dang Hai mau memberikan pecahan permata naganya. Namun sayangnya, Sisu tak punya uang. Bon lalu menyarankan Sisu untuk menggunakan konsep hutang. Sisu pun pergi berbelanja. Dengan seenaknya sendiri, ia mengambil banyak barang dari berbagai toko dan berkata akan membayarnya nanti. Jelas saja para pedagang langsung marah. Di saat itulah, Sisu menjelaskan maksudnya dan juga menyebut Raya yang sudah memiliki 2 pecahan permata naga. Lalu tiba-tiba, seorang nenek membantu Sisu dan membawanya pergi dari sana. Kembali pada Raya yang akhirnya berhasil menangkap komplotan bayi penipu dan mendapatkan permatanya kembali. Raya pun menyadari bahwa bayi itu yatim piatu karena orang tuanya telah menjadi batu. Raya yang tak tega melihatnya kemudian menawarkan pekerjaan pada mereka untuk mengalihkan perhatian para penjaga Dang Hai. Raya pun berhasil masuk dengan mudah ke rumah Dang Hai. Namun ia justru bertemu dengan orang lain dan orang itu menjelaskan bahwa Dang Hai sudah lama berubah menjadi batu dan permata naga kini dipegang oleh pemimpin yang baru. Yang ternyata adalah si nenek tua yang membantu Sisu tadi. Nenek itu berbohong pada Sisu bahwa ia akan membawa Sisu ke tempat Dang Hai. Namun nyatanya, Sisu justru dibawa keluar pintu gerbang kota yang sudah tentu ada banyak drone di sana. Nenek tua bangka itu kemudian memaksa Sisu untuk memberitahu lokasi pecahan permata naga yang dibawa Raya atau ia akan meninggalkan Sisu di luar sendirian. Raya tiba-tiba datang dan merebut pecahan permata naga dari tangan si nenek tua bangka itu. Dan ia lalu segera menolong Sisu. Raya kemudian menyerahkan pecahan permata naga itu kepada Sisu dan seketika Sisu mengeluarkan sihir kabut yang merupakan sihir saudaranya yang bernama Jagan. Mereka kemudian bergegas naik ke perahu dan pergi dari sana. Di perjalanan, Raya berdebat dengan Sisu. Raya berkata bahwa tidak ada lagi yang dapat dipercaya dan ia sudah muak untuk berusaha mempercayai orang lain. Namun sebaliknya, Sisu percaya bahwa dunia rusak seperti sekarang karena manusia sudah tak saling percaya lagi. Perdebatan mereka terus berlanjut bahkan sampai mereka tiba di negeri tulang. Sisu tiba-tiba turun dari perahu dengan membawa semangkuk bubur sebagai hadiah untuk pemimpin negeri tulang. Raya berusaha menghentikannya. Namun Sisu ingin membuktikan bahwa Raya salah dan masih ada yang dapat dipercaya. Tapi tiba-tiba saat mereka berada di depan pintu gerbang tulang, mereka terkena jebakan. Raya dan Sisu pun tertangkap dan kini mereka tengah terikat di suatu ruangan. Kemudian masuklah seorang pria berbadan besar yang menakut-nakuti mereka. Pria tersebut bernama Tong. Namun untungnya, teman-teman Raya yang lain mendobrak masuk dan berhasil mengikat pria tersebut, lalu melepaskan Raya dan Sisu. Di saat itu juga, Namari dan pasukannya telah datang ke negeri tulang untuk menangkap Raya. Raya yang menyadari bahwa semua penduduk negeri itu telah menjadi batu, akhirnya meminta bantuan Tong untuk membawa teman-temannya keluar dari jalan belakang. Sementara Raya mencoba mengalihkan perhatian Namari sendirian. Ia kemudian menemui Namari dan menantangnya untuk berduel. Awalnya pertarungan mereka cukup seimbang, namun pada akhirnya Raya kewalahan. Sisu yang melihat Raya dari jauh pun akhirnya tak tega. Ia pun memutuskan untuk menolong Raya dengan mengembuskan kabut yang menghalangi para pasukan Namari. Sementara Namari yang melihat wujud naga Sisu hanya terpaku tak percaya. Raya dan teman-temannya kemudian bergegas kabur dari sana. Di atas perahu, Raya menjelaskan tujuannya yang ingin mengembalikan keadaan dunia seperti semula. Mengetahui hal tersebut, teman-teman Raya pun dengan senang hati ingin membantu Raya, termasuk Tong yang langsung memberikan pecahan permata naga yang dipegangnya kepada Sisu. Hujan kemudian turun bersamaan dengan Sisu yang memegang pecahan permata naga itu. Ia kini memperoleh kekuatan sihir saudaranya yang bernama Penggu. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk mencuri pecahan permata naga dari negeri Taring yang dipimpin oleh ibunya Namari.
Raya menjelaskan rencananya untuk menyusup masuk ke negeri tersebut dengan kemampuan Sisu, lalu mengalahkan pasukan penjaga istana dengan bekerja sama. Namun Sisu lagi-lagi menyarankan agar mereka datang baik-baik ke sana dan membawa hadiah untuk Namari agar Namari mau membantu mereka. Tapi Raya dan teman-temannya tidak setuju dengan rencana itu. Tak menyerah dengan pendapatnya, Sisu secara tiba-tiba membawa Raya ke negeri hati, lebih tepatnya ke tempat di mana dahulu permata naga disembunyikan. Sisu kemudian menunjukkan saudara-saudaranya yang telah menjadi batu di sana. Sisu lalu menceritakan kejadian 500 tahun yang lalu. Saat itu, semua naga telah menjadi batu kecuali ia beserta saudara-saudaranya. Mereka terkepung oleh Drun. Di saat itu juga, satu persatu saudaranya menyatukan kekuatan sihir mereka hingga terciptalah permata naga. Dan entah mengapa, mereka lalu mempercayakan permata naga itu pada Sisu, tanpa Sisu tahu alasannya. Namun yang Sisu ketahui hanyalah bahwa mereka mempercayai Sisu dan Sisu mempercayai mereka. Lalu dengan kekuatan permata naga, Sisu berhasil melenyapkan semua Drun. Sisu kemudian meyakinkan kembali Raya untuk memberikan kepercayaan kepada Namari, sama seperti yang saudara-saudara Sisu lakukan kepadanya. Akhirnya setelah penjelasan panjang dari Sisu, Raya pun setuju untuk memakai rencana Sisu. Raya juga terpikir untuk memberikan kalung naga yang dulu diberikan Namari sebagai hadiah untuknya. Sementara itu di negeri Taring, Namari mendatangi ibunya dan hendak memberitahu perial naga yang dilihatnya. Namun ternyata ibunya sudah mengetahui hal itu dan tampak tidak terkejut. Ibu Namari kemudian berkata bahwa ia tidak ingin permata naga disatukan kembali karena ia takut jika semua orang kembali seperti semula, maka mereka akan mengincar negeri Namari karena mereka menganggap bahwa semua yang telah terjadi disebabkan oleh negeri Taring. Ibu Namari lalu menyuruhnya untuk tidak mengurusi Raya dan Sisu lagi. Di malam harinya, Raya dan teman-temannya mulai menjalankan rencana mereka. Raya menugaskan komplotan sang bayi menyusup masuk ke istana dan memberi kalung hadiahnya pada Namari beserta sebuah surat. Beberapa saat kemudian, Namari menembakkan kembang api sebagai sebuah kode untuk bertemu. Mereka pun bertemu. Terlihat Namari membawa pecahan permata naga terakhir bersamanya. Awalnya semua tampak berjalan baik, namun saat Raya ingin mengeluarkan pecahan permata naga lainnya, Namari malah menodongkan senjata pada mereka dan berkata ia tak punya pilihan lain. Sisu lalu berusaha membujuk Namari dan berkata jika ia percaya pada Namari. Tiba-tiba, Raya langsung menyerang Namari karena ia berpikir jika Namari akan segera menembakkan panah pada Sisu. Kejadian itu membuat Namari tanpa sengaja benar-benar menembakkan anak panah pada Sisu dan membuatnya terjatuh ke dalam air. Namari lalu mengambil permata naganya dan bergegas pergi dari sana. Sesuatu pun terjadi. Dengan kematian Sisu, semua air yang ada di kanal dan di sungai tiba-tiba surut dan menghilang. Kini, Drun pun dapat bergerak dengan bebas dan mulai menyerang negeri Taring. Sementara itu, Raya yang telah terbakar amarah pergi menemui Namari untuk melampiaskan amarahnya. Pertarungan sengit di antara mereka pun tak terhindarkan. Di lain sisi, kekacauan hebat melanda negeri Taring. Semua orang berlari ketakutan. Teman-teman Raya berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi orang-orang itu. Sementara itu, Raya masih melawan Namari. Ia menyerang Namari dengan amarah, hingga pada akhirnya Raya berhasil memojokkannya. Saat Raya hendak membunuhnya, Namari berkata jika ia juga tak ingin semua ini terjadi, dan Raya sama bersalahnya seperti Namari atas kematian Sisu. Di saat itu juga, Raya mulai merenung dan melihat teman-temannya yang tengah berusaha menyelamatkan orang-orang. Ia kemudian mengurungkan niatnya dan mulai membantu teman-temannya juga. Kemudian tanpa diduga, Namari juga datang membantu mereka. Mereka pun berhasil menyelamatkan dan mengevakuasi orang-orang yang ada di sana. Tapi tiba-tiba, tanah tempat mereka berpijak runtuh. Mereka pun terperangkap dengan banyak Drun yang siap menyerang mereka. Mereka terus mencoba bertahan, hingga akhirnya Raya menyadari sesuatu dari ucapan Sisu tentang saudara-saudara Sisu yang mempercayakan permata naga padanya. Ia menyadari bahwa kekuatan permata naga datang dari rasa kepercayaan dan kemudian meminta teman-temannya untuk menyerahkan permata naga pada Namari.
Namun teman-teman Raya tentu tidak percaya pada Namari. Raya lalu mengorbankan dirinya menjadi yang pertama menyerahkan pecahan permata naga untuk meyakinkan teman-temannya. Dan seketika itu juga, Raya langsung diserang Drun dan berubah menjadi batu. Teman-teman Raya pun akhirnya memilih untuk juga mempercayai Namari dan mulai memberikan pecahan permata naga padanya. Teman-teman Raya kini juga menjadi batu. Sesaat kemudian, muncul celah lubang dan Namari berniat kabur dari sana. Namun ia melihat ke belakang kepada Raya dan teman-temannya, kemudian mengurungkan niatnya. Namari memutuskan untuk menyatukan pecahan permata naga dan ikut menjadi batu bersama yang lain. Beberapa saat kemudian, permata naga mulai bercahaya dan cahayanya menyebar ke seluruh dunia, melenyapkan semua drone yang ada. Hujan juga mulai turun dan perlahan mengubah kembali manusia seperti semula. Dan yang lebih mengejutkan lagi, para naga juga berhasil kembali seperti keadaan semula. Sisu pun dihidupkan kembali oleh para naga yang lain. Raya dan teman-temannya kemudian berkumpul kembali bersama dengan Namari juga tentunya. Mereka kemudian kembali pada keluarga masing-masing. Begitu juga dengan Raya yang langsung memeluk ayahnya saat bertemu kembali. Raya lalu memperkenalkan Sisu pada ayahnya. Di saat yang bersamaan, orang-orang dari keempat negeri datang ke negeri hati dan mereka pun kini kembali bersatu menjadi Kumandra. Film pun berakhir.